Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah berapa lama, kurang lebih 1 bulan lebih ya, kita tidak aktif dalam ngaji, ya karena saya mengalami perpindahan yang cukup signifikan dalam hidup. Sekarang saya ada di Bogor, ya di Gunung Sindur. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala Al-Faslu Tsalits. Al-Faslu Tsalitsu, adapun pasal yang ketiga. Alhamdulillah ya, pasal yang kedua sudah selesai. Ini pasal yang ketiga. Itu fi adabil alimi, tentang adab seorang guru, orang yang alim. Ma'atolabatihi, ketika bersama muridnya guru, ketika bersama muridnya alim. Mutlakon halnya secara umum. Mutlakon halnya secara umum. Wa fi halaqatihi, dan itu juga ketika dalam halakohnya guru. Halakoh ini seperti perkumpulan ya. Dia lebih ke pengajian umum, perkumpulan, bukan kelas tertentu, bukan. Bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang kita kenal di Indonesia seperti itu, bukan. Halakoh itu seperti ya kuliah umum, webinar, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pasal yang ketiga ini masih membahas tentang etikanya guru. Gimana sih adab guru ketika dia itu bersama santrinya? Gimana sih adab guru ketika dia itu bersama siswanya? Nah, ini di sini diterangkan secara umum. Artinya, dalam segi pelajaran manapun, secara umum itu adab seorang guru kepada muridnya itu nanti seperti ini gitu, yang akan dijelaskan di kitab ini. Begitu juga ketika seorang guru itu berkumpul dengan murid-muridnya, ya. Nah, kemudian ada berapa adab guru ketika membersamai murid dan ketika sedang dalam halakoh. Wahwa adapun al-faslu salis, itu arba'ata asyara, ada 14. Apanya nau'an, macamnya. Apanya nau'an, macamnya. Al-awwalu, adapun yang pertama itu an yaqsida, agar bertujuan siapa guru. Itu an yaqsida, agar bertujuan siapa alim. Bita'limihim, dengan pengajarannya kepada murid. Bita'limihim, dengan pengajarannya kepada murid. Wa tahdzibihim, dan dengan pendidikannya kepada murid. Bita'limihim wa bitahdzibihim. Harusnya begitu. Bukan harusnya, aslinya begitu. Wa tahdzibihim, dan mendidiknya kepada murid. Wajhallahi, agar mengarah kepada Allah. Ini kita artikan secara tekstual dulu ya. Emang wajhun itu kan arah ya. Wajhallahi, akan arah Allah. Wajhallahi, akan arah kepada Allah Ta'ala, halnya maha luhur. Wa nashrul ilmi, dan akan menyebarkan ilmu. Wa ahya'is syar'i, dan menghidupkan syariat, aturan agama. Wa dawami zuhuril haqqi, dan memperjuangkan kebenaran. Terus memperjuangkan kebenaran. Wa khumulal batili, dan
menutup kebatilan, menghilangkan kebatilan. Humul itu aslinya itu kayak tenggelam, masuk ke dalam gitu. Wa dawami khairil ummati, dan mempertahankan kebaikan umat. Bikasroti ulama iha, dengan memperbanyak para ulamanya umat. Waghtina masawabihim, dan mewujudkan pahala-pahala kepada murid. Waghtina masawabihim, dan mewujudkan bekal-bekal kepada murid. Wa tahsila thawabiman, dan menghasilkan pahala seseorang. Wa tahsila thawabiman, dan menghasilkan pahala seseorang, yantahi, yang sampai, yang telah selesai siapa man, ilaihi, kepada enggak. Fa'ilnya disebutin nanti. Yantahi, yang telah selesai, ilaihi, kepada man, apa ilmuhu. Nah, ini fa'il dari yantahi. Apa ilmuhu, ilmunya man. Apa ilmuhu, ilmunya man. Min ba'dihim, dari setelah murid-murid. Maksudnya dari setelah generasi setelahnya ya. Maksudnya setelah generasi setelahnya. Maksudnya generasi setelahnya. Wa barakata du'aihim, dan agar memberikan keberkahan doa-doa murid. Wa barakata du'aihim, dan mengambil keberkahan dari doa-doanya murid, lahu, untuk guru. Watarahumahum, dan agar memberikan kasih sayang kepada murid, alaihi, atas guru. Wadukhulahu, dan memasukkan siapa guru, fi silsilatil ilmi, dalam rantai keilmuan, sanad keilmuan, baina Rasulillah, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bainahum, dan di antara para murid, wa idaduhu, dan mencukupkannya guru, wa idaduhu, dan mencukupkan guru. Idad itu sebenarnya memperbanyak ya, memperbanyak. Jadi banyaknya itu sampai ya cukup gitu. Artinya cukup tuh bukan sedikit. Artinya saking banyaknya dikatakan cukup. Wa idaduhu, dan memperbanyaknya guru, fi jumlati muballighi wahyillahi, dalam memperbanyak orang yang menyampaikan wahyunya Allah. Wa idadahu, dan akan mencukupkan guru atau memperbanyak guru, fi jumlati muballighi wahyillahi, dalam bilangan orang-orang yang menyampaikan wahyunya Allah Ta'ala, halnya maha luhur, wa ahkamihi, dan beberapa hukum Allah. Fa inna ta'limal ilmi, maka sesungguhnya mempelajari ilmu itu, min ahammi umurid dini, dari paling pentingnya beberapa perkara agama. Wa a'la darajatil mu'minina, dan paling luhurnya beberapa derajat di antara orang-orang mukmin yang lain. Qala, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, wa ahla samawati, dan penduduk langit,
penduduk langit jangan dikira penduduknya hanya malaikat. Ada penduduk-penduduk lain, tapi itu tidak disebutkan di mana-mana. Karena sesuatunya itu ghaib. Ghaib itu rahasia. Nanti kita tahu ketika kita di akhirat nanti. Penduduk langit itu bukan hanya malaikat. Ada jenis-jenis lain. Wal ardina, dan penduduk bumi juga di sini bukan manusia, bukan hanya manusia, tapi penduduk bumi di sini itu batu-batu, ikan, pohon, semuanya penduduk bumi yang hidup, semuanya hidup. Hatta namlata, sehingga semut, fi hujriha, dalam lubangnya semut, wa hatal huta, dan sehingga ikan. Nah, nanti dalam redaksi hadis yang lain, wa hatal huta itu tidak ada. Cuman di cetakan yang saya baca ini, Darul Alamiyah, ini ada. Wa hatal huta, sehingga ikan-ikan, la yusalluna, mendoakan siapa mereka, la yusalluna, mendoakan siapa mereka. Jadi yusollu ini, sholla yusollu ini kan bersolawat artinya. Tapi di sini ini berdoa maksudnya. Ala muallimin nasi, atas orang yang mengajarkan manusia, al khaira, akan kebaikan. Berarti ada nanti yang mengajarkan manusia tapi bukan kebaikan ya. Oke. La umruka, demi usiamu, ma hadza, tidaklah ini, illa kecuali, mansibun, kedudukan, jasimun, yang besar. Wa inna nailahu, dan sesungguhnya mendapatkan ilmu, la fauzun, itu merupakan keberuntungan, azimun, yang agung. Na'udzu, berlindung siapa kami, billahi, kepada Allah, min qawati'ihi, dari rintangan-rintangannya ilmu, wa mukaddiratihi, dan pengaruh buruknya ilmu, wa mukaddiratihi, dan pengaruh-pengaruh buruknya ilmu. Yang saya katakan tadi, ilmu itu ada yang tidak baik. Nanti dijelasin. Wa mujibati hirmanihi, wa mujibati hirmanihi, dan mengingkari kewajiban ilmu, wa fawatihi, dan meninggalkan ilmu. Jadi saya ulangi ya. Ini kita masuk pasal yang ketiga. Pasal ketiga, adabnya seorang guru, adabnya orang yang alim. Nah, perlu diperhatikan, bukan berarti saya mau ngajarin guru, bukan. Saya hanya membaca kitab dan mencoba untuk menjelaskan. Dan ini lebih-lebih adalah pelajaran untuk diri saya sendiri. Anal qari wallahul hadi. Saya hanya baca. Allah yang akan kasih petunjuk. Pasal yang ketiga ini merupakan pasal terakhir. Kalau tidak salah ya. Pasal terakhir mengenai adabnya guru. Nanti kedepannya kita akan bahas adabnya murid. Nah, adab guru secara umum ketika bersama murid-muridnya itu seperti apa? Baik itu dalam halaqah ataupun tidak, secara umum. Secara umum itu berarti mencakup dia itu mau guru formal kayak ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris, atau guru agama umum. Pokoknya etikanya seperti ini kurang lebih. Wa huwa arba'atu asyara naw'an. Nah, itu ada 14, kata Syekh Ibnu Jamaah, ada 14. Yang pertama itu al-awwalu ayyaqsida bi ta'limihim wa tahdhibihim wajhallahi ta'ala. Jadi seorang guru harus memiliki niat, harus memiliki tujuan dalam pembelajarannya atau pengajarannya atau juga mendidiknya guru kepada murid itu harus karena Allah.
harus karena Allah, harus. Jangan sampai kita mau ngajar di tempat tertentu, mau mendidik murid di tempat tertentu karena gajinya besar atau karena nggak enakan. Jangan. Harus memurnikan dari tujuan-tujuan itu. Ya walaupun kita sebagai manusia tahu bahwasanya kita ini butuh yang namanya kehidupan, ma'isyah, butuh duit kita itu ya. Tapi seyogianya bagi seorang guru itu harus memurnikan niat karena Allah. Semua kebaikan yang diajarkan kepada manusia, baik itu untuk diri mereka sendiri atau untuk orang tua mereka itu harus dilandaskan karena Allah. Adabnya begitu tuh. Wa nasyral ilmi wa ahya'i syar', dan untuk menyebarkan ilmu. Jadi pertama nih niat karena Allah, kedua agar ilmu itu tersebar. Juga ihya'u syar', menghidupkan syariat, menghidupkan aturan agama. Makanya nggak main-main ini kalau misalkan guru itu ikhlas, dia ngajar ilmu itu pahalanya nggak main-main. Ya, ilmun yung tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat jadinya nanti. Itu menjadikan amal dia terus-menerus bertambah walaupun jasanya hancur. Wa dawami dhuhuril haqqi, juga tujuan daripada mengajar itu supaya kebenaran itu tetap eksis. Jangan sampai kebenaran itu tenggelam dengan isu-isu yang aneh-aneh. Zaman sekarang itu kan kebenaran dibungkus sehingga terlihat itu suatu kesalahan. Sebaliknya yang terjadi, kebatilan seakan-akan itu yang benar gitu, padahal itu salah. Ini fungsi atau tujuan daripada guru ini diantaranya untuk supaya kebenaran itu tetap eksis baik di dunia nyata maupun media. Makanya nih salah satu terobosannya ya saya mengaji online begini, yang membaca online begini. Karena untuk kemanfaatan banyak orang juga ya. Wa dawami khairil ummati bi kasrati ulama'iha, juga untuk mem, uh, jadi adab guru secara umum itu dia juga harus memiliki maksud mempertahankan kebaikan umat. Jadi umat udah baik dipertahanin nih. Jangan sampai anjlok, jangan sampai bergeser. Dengan apa? Dengan memperbanyak ulamanya. Jadi ketika si guru ini ngajar, dia ada harapan supaya murid-muridnya ini nanti paham dan dia bisa dan muridnya bisa mengajarkan lagi nanti. Waqtina basawabihim, mewujudkan sawab. Nah, sawab di sini itu hmm, tadi saya artiin apa ya? Lupa lagi saya tadi artiin. Sebenarnya sawab di sini itu semacam pahala, imbalan, bekal. Oh, tapi di sini bukan pahala ya, tapi di sini bekal. Waqtina basawabihim itu maksudnya seorang guru memiliki maksud. Adab seorang guru kepada murid secara umum itu, seorang guru itu harus memiliki maksud supaya murid itu membawa bekal. Artinya jangan masuk kelas ngajar, selesai pelajaran udah gitu aja. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus memastikan nih, kita sebagai guru nih, saya juga kan alhamdulillah guru. Kita sebagai guru harus memastikan bahwa santri itu, bahwa murid itu dia paham gitu. Supaya apa? Waghtina bathawabihim, supaya mereka itu membawa bekal ketika nanti selesai mondok, ketika selesai belajar. Tuh maksudnya. Jadi sawab di sini itu bukan pahala, bukan. Nah, wa tahsila sawabi man yantahi ilaihi ilmuh mim ba'dihim. Nah, baru kemudian sawab setelahnya itu berarti pahala. Maksudnya pahala.
Jadi tujuan seorang guru itu kemudian yaitu adalah supaya orang yang mengambil ilmunya itu dapat menularkan lagi ilmu tersebut ke generasi setelahnya. Artinya nanti amal jariah tuh. Artinya nanti amal jariah. Wa barakatu du'aihim lahu. Kan ini udah populer ya. Orang yang mencari ilmu itu doanya diijabah. Makanya di sini di antara adabnya guru itu meminta keberkahan kepada murid, mengajarkan kepada murid agar murid itu mendoakan gurunya. Begitu juga guru mendoakan murid. Wa barakatu du'aihim lahu. Jadi niat dalam seorang guru juga supaya murid-murid tersebut nanti mendoakan guru-gurunya. Mendoakan guru-guru. Jadi nanti ada ikatan batin ketika seorang guru mendoakan murid dan murid mendoakan guru. Ikatan batin yang nanti di akhirat ikatan itu sangat jelas terlihat. Dan itu bisa untuk tali saling menolong. Oh, ini dalam nih penjelasannya nanti ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seorang guru ketika mendoakan murid dan murid juga mendoakan guru, itu ada ikatan ruhaniyah. Baik sadar atau tidak. Ikatan ruhaniyah inilah yang nanti ketika di akhirat akan terlihat. Bentuknya akan terlihat. Ketika seorang guru itu ternyata ditakdirkan dalam neraka, murid bisa narik dia ke surga. Begitu juga sebaliknya ketika murid masuk neraka, guru juga bisa narik dia ke surga. Itu luar biasa ya. Wa tarahumahum alaihim wa tarahumahum alaihim. Tentunya niat dalam mengajarkan ilmu itu juga untuk mempererat kasih sayang. Seringkali salah dipahami ya, seringkali salah dipahami ketika seorang guru itu tegas. Ketika guru itu tegas, murid itu sering berpikir, wah dia mah galak. Padahal itu bentuk kasih sayang, bentuk kasih sayang. Tapi poinnya di sini, watarahumahum alaihi itu maksudnya seorang guru itu bermaksud ngajar itu diantaranya agar kasih sayang itu terjalin. Kasih sayang itu terjalin. Waduhulahu fi silsilatil ilmi baina rasulillahi wa bainahum. Nah, ini nih. Kemudian juga seorang guru, dia akan memasukkan murid-muridnya dalam rantai sanad keilmuan. Ini kebetulan saya depan laptop nih. Saya akan menyebutkan silsilah keilmuan saya. Satu jalur ya, satu jalur. Nanti sebenarnya banyak jalurnya, karena kan guru-guru kami kan banyak. Tapi ini saya sebutkan satu jalur. Nanti insya Allah file sanad keilmuannya ini akan saya kirim di grup ya. Di grup di Instagram. Baik, satu jalur ini ya. Saya punya guru, beliau adalah Al-Ustadz Irmawan Roshidin. Beliau punya guru lagi, namanya Kiai Fakhruddin Al-Bantani, Kiai Saifuddin Amsir, Mu'alim Ubaidillah Hamdan. Tiga-tiganya belajar kepada Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami belajar kepada Habib Ali Bungur. Habib Ali Bungur belajar kepada Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Quddus. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quddus. Beliau belajar kepada Said Bakri Syato, yang ngarang I'anatul Talibin. Said Bakri Syato belajar kepada Said Ahmad Zaini Dahlan, yang terkenal dengan Mukhtasar Jiddan. Beliau belajar kepada Syekh Abdullah bin Umar. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad Saleh Rais Zamzami Al-Makki. Beliau belajar kepada Syekh Ali bin Abdul Bar Al-Wannai.
Beliau belajar kepada Syekh Ahmad bin Jum'ah Al-Bujairimi. Beliau belajar kepada Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Azhari. Beliau belajar ke Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili. Beliau belajar kepada Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz Az-Zamzami. Beliau belajar kepada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al Al-Ma'bari Al-Malibari. Beliau belajar kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau belajar kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari belajar kepada Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau belajar kepada Syekh Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Beliau belajar kepada Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau belajar kepada Imam Nawawi Yahya bin Syaraf. Beliau belajar kepada Imam Rafi'i. Beliau belajar kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali belajar kepada Imamul Haramain. Imam Haramain belajar kepada Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Beliau belajar kepada Imam Qaffal As-Saghir. Beliau belajar kepada Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Beliau belajar kepada Imam Ahmad bin Suraij. Kemudian beliau belajar lagi kepada Imam Al-Anmati. Kalau Imam Al-Anmati ini terkenal dengan muhaddis. Kemudian beliau juga belajar kepada Imamul Muzanni. Imam Muzanni belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Malik belajar kepada tabi'in. Di antaranya adalah Al-Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Kemudian Imam Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar. Sahabat agung Abdullah bin Umar. Sahabat belajar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terhubung kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril terhubung ke Allah. Itu sanad. Jadi nanti saya share di WhatsApp insyaallah. Jadi nanti kita memiliki rantai yang kuat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian adabnya guru wa idaduhu fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkamih. Jadi ada niatan guru itu ketika ngajar untuk memperbanyak orang-orang yang akan menyampaikan hukum-hukum Allah. Simpelnya begitu aja ya. Wa inna ta'limal ilmi min ahammil umurid wa a'la darajatil mu'minin. Penting nih poin nih. Karena sesungguhnya mempelajari keilmuan merupakan paling pentingnya perkara-perkara agama. Perkara agama banyak yang penting. Tapi yang lebih penting adalah ta'limul ilm, mempelajari ilmu. Wa ala darajatil mu'minin, dan merupakan paling luhurnya derajat orang-orang yang beriman. Banyak orang yang beriman tapi tidak mau mempelajari ilmu. Beriman penting, ya, tapi beriman terus mencari ilmu, terus ngaji itu lebih penting. Makanya di sini dikatakan fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin. Ngaji itu merupakan perkara yang paling penting, terpenting dalam agama. Wa ala darajatil mu'minin, dan ia akan memiliki derajat paling luhur di antara orang-orang yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadisnya. Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta namlah fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW katakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit, ya, jadi saya katakan tadi penduduk langit itu bukan hanya malaikat, tapi ada jenis-jenis lain yang kita tidak ketahui, yang dalam nas itu tidak tertulis. Wal ardina, dan penduduk bumi. Penduduk bumi di sini juga bukan hanya manusia, tapi seluruhnya, ya. Pohon, batu, binatang, semuanya, air. Jadi mereka semua penduduk langit dan bumi, malaikat dan Allah, sampai semut yang kecil yang biasa ada di lubang itu yang sering kita kadang-kadang injek itu semut itu. Bahkan ikan-ikan di lautan yang tidak pernah kita melihat seperti apa. Maksudnya kan di lautan itu kan ada ikan-ikan yang belum
terekspos gitu. Itu mereka semua la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semua mendoakan para guru, mereka semua mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu yang baik. Jadi nanti ada ilmu yang tidak baik, ada ilmu yang tidak baik. Sebagaimana dikatakan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, berarti ada al-ilmu zulmatun, ilmu itu kegelapan. Logikanya seperti itu. Itu yang dikatakan guru kami Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Makanya banyak orang-orang yang korupsi, itu mereka pintar-pintar. Udah doktor, udah S2, bahkan ada kiai yang koruptor. Itu hal kayak gitu sudah biasa karena ilmu yang dia dapat kebanyakan ilmu zulmatun, ilmu yang gelap. Jadi gitu. Ya. Makanya di sini di keterangan hadis ini jelas banget ini dikasih keterangan ala muallimin nasi al khair. Jadi itu penegasan yang mengajarkan kebaikan kepada manusia itu akan didoakan Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi. Gitu. La umruka ma hadza illa mansibun jasim. Demi usiamu tidaklah ini semua merupakan kedudukan yang besar. Fa inna nailahu la fawzun azim. Dan mendapatkan ilmu merupakan keberuntungan yang agung. Sekarang nih kita ngaji ini kita nih benar-benar mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Tapi kok rasanya biasa aja, Kak. Oh, ya sekarang di dunia, nanti di akhirat kelihatannya nanti di akhirat. Tapi orang-orang tertentu yang benar-benar dia itu dekat dengan Allah, dia sudah merasakan bahwa orang yang memiliki ilmu di dunia ini memiliki keagungan yang luar biasa. Tapi kita nih yang belum bisa merasakan hal tersebut, nanti di akhirat kita akan melihat. Begitu dahsyatnya orang-orang yang suka mengaji. Kemudian beliau tutup dengan na'udzubillahi min qawati'ihi wa mukadziratihi wa mujibati hirmanihi wa fawatih. Ya Allah, kami berlindung daripada rintangan-rintangan ilmu. Jadi ketika kita mencari ilmu itu rintangannya sangat banyak. Karena mencari ilmu itu arahnya adalah kebaikan, setan tidak akan diam. Makanya banyak rintangan-rintangan. Beliau katakan berdoa, ya Allah, semoga kita bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Wa mukaddiratihi, dan pengaruh-pengaruh buruk, ya, pengaruh-pengaruh buruk dalam ilmu. Yang saya katakan tadi, tidak semua ilmu itu nur, tidak semua ilmu itu khair, tapi ada ilmu yang syar, ada ilmu itu yang zulmah. Makanya kita berlindung kepada pengaruh-pengaruh ilmu yang buruk. Pemujibati hirmanih wa fawatih. Jangan sampai ilmu yang kita miliki, ya Allah, itu mengingkari kewajiban-kewajiban yang Engkau berikan. Apalagi dengan ilmu yang kita miliki, jangan sampai kita ini meninggalkanmu, ya Allah. Jangan sampai meninggalkanmu, jangan sampai ilmu yang kita miliki ini hilang dengan sia-sia. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya, kita tidak bisa ngaji lama-lama 1 jam atau 1 jam lebih gitu. Karena memori HP saya penuh, harus upgrade ya. Mohon doanya lah supaya ada rezeki nanti bisa upgrade, bisa ngaji lebih panjang lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.